sampai ayat 19. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Sambil berdiri menghargai, menghormati firman pada bagian awal ini, dan kita akan baca ayat-ayat ini secara bersamaan. Sudah siap? Matius 16 ayat 13 sama-sama. 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. 15. Lalu bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. 14. Dan aku pun berkata kepadamu, kau adalah Petrus, dan di atas Petra ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, yang kau ikat di dunia ini akan tegak, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Katakan amin. Silakan duduk. Dalam sebuah proses komunitas gereja, kita sedang bertumbuh menjadi gereja dalam pengertian eklesia. Jadi saya bicara hari ini tentang ketika gereja menjadi eklesia sejati. Apakah gereja dengan eklesia sama? Sama dalam pengertian umum, tetapi gereja sudah berbelok kepada organisasi dan kepada gedung. Tetapi eklesia memang hanya fokus pada orang-orang spesial. Kata gereja dari kata eklesia, Inggrisnya church. Saya menemukan dan meneliti beberapa terjemahan, dan terjemahan asli itu eklesia dia punya pengertian ada dua, yang umum, ek itu keluar, kaleo itu panggil. Ek kaleo artinya secara umum dipanggil keluar. Dari mana? Dari kegelapan datang kepada terang. Jadi saudara, dari kita dipanggil keluar dari kegelapan datang kepada keterangan. Haleluya. Betul tak? Kegelapan lawannya keterangan atau keadaan terang. Tapi karena kita sudah biasa di buku kas, tanggal, uraian, debit, kredit, keterangan. Jadi keterangan sudah terlanjur di coupling sama buku kas. Jadi dari kegelapan kepada keterangan, itulah arti harfiah kita. Kalau saudara ikut Bible study pada hari Sabtu, maka saudara tahu tuh titik A1 sampai titik C. Yang ingat, titik A1 sampai titik C itu yang disebut dengan dipanggil keluar, datang kepada terang. Tetapi sesudah dalam terang, ingat bahwa orang benar itu seperti cahaya fajar, dan makin hari makin terang. Artinya bukan hanya keterangannya saja, tapi keterangannya dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain, kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Dan kalau saudara ada ikuti hari Sabtu, bahwa titik progresif yang naik dari orang benar, bukan tidak ada backslidingnya, bukan tidak ada seperti kepelesetannya itu, terpeleset, bukan tidak ada, tetapi progresnya never give up, amen. Tidak pernah menyerah. Hanya Yesus yang satu-satunya tanpa cacat, tanpa celah, dan kita secara spiritual akan menuju ke sana. Jadi jangan memelas, jangan menghukum diri, jangan merasa paling buruk di dunia, sebab kalau masih ada hidup hari ini, masih ada harapan masa depan. Kalau masih nafas, coba cek masih nafas. Yang masih nafas bilang haleluya.
Kalau masih nafas, masih ada harapan untuk hidup yang akan datang. Karena apa? Kita ada di satu lembaga yang paling didukung oleh Tuhan. Saudara, yang paling didukung oleh Tuhan. Apa yang backup gereja? Tuhan Yesus yang adalah pemilik gereja. Itu sebabnya saudara, ayat-ayat ini berulang-ulang supaya apa? Supaya kita tahu kenapa saya bergereja. Apa itu gereja? Mengapa saya bergereja? Bagaimana saya bergereja? Di mana saya harus bergereja? Dengan siapa saya harus bergereja? Caranya yang baik saya bergereja bukan organisasi ya, bukan gedungnya, tetapi bagaimana dalam hidup saya menjadi orang yang apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Haleluya. Bayangkan seperti remote di tangan kita. Kita bisa meremote dunia. Hati-hati jangan tersalah tindih. Amin. Katakan haleluya. Jadi yang pertama, karena saya melihat waktu, saudara-saudara, ada yang baru pertama kali ibadah, sudah mungkin tidak tahan mendengar 1,5 jam berkhotbah. Yang sudah biasa tahan dengan firman lama, sabar saudara, ada bagian di hari Sabtu. Haleluya. 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 Yang haleluya, yang dapat dia di hari Sabtu. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudara, ketika gereja, organisasi maksudnya, lembaga pertemuan, legalitasnya adalah lembaga gereja, lembaga negara. Betul? Tetapi yang inti yang harus saya dan saudara pahami, bahwa gereja adalah eklesia, dalam terjemahan lain mengatakan the assembly of the parliament of the city, of the country, of the nation. The assembly of parliament of the city. Jadi gereja sebenarnya adalah orang-orang spesial di zaman kuno, di zaman Yunani, di mana ada satu kota, ada sekelompok orang yang memutuskan nasib sebuah kota, dan orang-orang itu orang pilihan. Nah, minta maaf. Pengertian yang pure, yang murni, ini kumpulan orang-orang terpilih bukan karena koneksi. Katakan amin. Kumpulan orang-orang terpilih bukan karena backup dolarnya, tetapi karena kesetiaannya menjadi orang yang dibentuk. Kata pentingnya adalah dibentuk. Gereja bukan tempat entertainment, gereja bukan tempat hiburan, gereja bukan tempat kita nongkrong, tetapi gereja adalah tempat pembentukan. Entah dari mimbar sampai jemaat, semua kita dibentuk. Dibentuk oleh apa? Firman dan Roh Kudus. Jadi the parliament of the city, the assembly of parliament itu yang mengambil decision, keputusan penting. Dan saya berharap satu waktu keputusan penting di kota Manado turut ditentukan oleh gereja yang namanya eklesia. Orang-orang yang jujur, amin. Orang-orang yang open heart, ya, open the door, open maksudnya terbuka hati. Orang-orang yang mau dibentuk ini akan menjadi legislative assembly secara spiritual di Manado, dan orang akan datang bertanya kepada saudara, bagaimana engkau telah hidup dengan cara seperti itu dan engkau bisa menang padahal kami selalu gagal? Bagaimana kamu bisa terobos padahal kami ini tidak berdaya? Bagaimana kamu bisa menang padahal rata-rata kami tidak mungkin menang di keadaan ini? Saya ingin saudara pegang satu kalimat, kita tidak mungkin berkemenangan di dunia kalau kita mau berkemenangan di dunia, kita tidak mungkin pakai cara-cara dunia, kecuali kita pakai cara-cara kerajaan Allah, baru kita bisa menang. Karena orang pakai goraka dengan orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh kalau berdagang di pasar sama, maka yang menang adalah yang pakai goraka. Haleluya. Jadi saudara-saudara, parlemen atau gereja atau eklesia itu adalah satu proses yang makin lama makin terang, makin lama makin kuat, makin lama makin strong, makin lama makin tinggi, makin lama makin berdampak. Oke, hari ini mungkin kita belum berdampak, tapi kalau kita bertahan dalam pembentukan, satu waktu bukan kita cari orang akan cari kita. Orang cari kita karena apa? Karena Tuhan dalam kita. Karena kita tidak ada apa-apa, we are nothing without Jesus. Tapi kalau Yesus dalam kita menjadi besar, dewasa, orang akan cari kita. Bukan cari karena kita, tapi cari karena Yesus dalam kita. Dari mana tahu? Setiap orang punya masalah, kita bisa bantu menjawab mereka. Haleluya.
Saudara, bukan bantu uang ya, tapi bantu hikmat. Mana lebih penting? Kita memberi solusi dengan memberi hikmat atau memberi uang? Uang akan habis, tetapi hikmat akan menciptakan uang. Haleluya. Jadi ketika gereja menjadi eklesia, akhirnya naik level. Saudara jangan lihat kiri kanan, lihat saja Kristus dan lihat juga kepala. Amin. Kami tidak mau berlindung dan lihat Tuhan coba. Nah, lihat juga kami. Kalau kami salah, kami juga harus berubah. Katakan amin. Oke, yang pertama, gereja itu adalah kumpulan orang-orang terpilih dari orang-orang yang terpanggil. Ayat berapa? 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat ini menunjukkan ada sebuah himpunan. Sudah temukan himpunan di sini? Himpunan apa? Himpunan orang. Himpunan orang mana? Di kata mana? Murid-murid. Murid-murid adalah sebuah kelompok atau himpunan. Ada satu komunitas. Ini yang disebut dengan kumpulan orang-orang yang terpilih tapi sebelumnya terpanggil. Yesus memanggil mereka menjadi murid, tapi 3,5 tahun mereka dibentuk. Haleluya. Paulus 2 tahun di Efesus, tiap hari. Yesus 3,5 tahun, tiap hari. Makan, tidur, tenggelam, hampir sama-sama tenggelam. Makan, tidak makan, sama-sama dikejar-kejar orang Farisi dan Saduki, sama-sama 3,5 tahun. Nah, mereka ini adalah kelompok yang secara faktual bukan orang-orang sembarang. Saya bercanda dengan saudara. Mau nggak saudara jadi gembala, berkhotbah tiap hari hanya pada 12 orang seperti Paulus? 12 orang tiap hari 2 tahun, sampai dengan muka bersama muka semua. Gara-gara percaya tiap hari. Orang baru 1 minggu 1 kali, hampir sama muka tuh orang yang nanti. Orang di hampir sama tapi muka. Karena hampir tiap minggu orang berapa? Apalagi hari-hari. Jadi itu namanya transfer atau transformation of karakter Kristus. Jadi kalau kita berada di satu kelompok, pastikan bahwa kita bukan cuma, karena ada ayat mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, apalagi yang setia. Jadi himpunan paling besar adalah yang terpanggil. Himpunan yang lebih kecil adalah himpunan yang terpilih. Himpunan besar 5.000 orang diberi makan, bukan? Tapi ketika dapat firman keras, mereka pergi atau tinggal? Mereka pergi. 12 murid ini ditanya Yesus, kamu mau ikut mereka? Oh, mau kemana lagi toh orang? Perkataanmu adalah hidup dan kekal. Walaupun kadang-kadang menyakitkan, tapi hidup, menghidupkan. Haleluya. Mana saudara pilih? Ya? Firman yang menghibur tetapi mematikan, atau firman yang menyakitkan tapi menghidupkan? Nah, yang pintar bilang begini, yang menghibur tetapi menghidupkan. Tapi mencari yang begitu susah sekali. Katakan amin. Jadi gereja, jadi eklesia itu proses harus adalah kumpulan orang-orang yang terpilih dari orang-orang terpanggil. Kapan kita terpanggil? Waktu lahir baru. Dari titik A1 ke titik C, waktu itu kita terpanggil. Tapi keterpilihan kita dari titik C ke titik B2, kalau masih ingat gambarnya, ya. Nah, kalau memang belum jelas nanti harus ditanya. Titik itu menunjukkan bahwa orang boleh selamat percaya Yesus baik. Itu yang saya bilang lalu. Masih ingat tahapan-tahapan sampai dewasa. Yang pertama adalah sinner. Nah, sinner, orang berdosa. Setelah ketemu Yesus menjadi believer. Setelah believer, berapa banyak orang believer? 5.000. Tetapi believer naik level lagi menjadi member. Orang yang ikut dengan komitmen. Amin. Tidak datang dan pergi, tapi komitmen. Apapun yang terjadi, commit covenant. Setelah member naik level. Ada 70 murid, masih ingat? Tapi yang selalu bersama-sama ada berapa? 12. Ini yang namanya disciple. Apa sebab mereka menjadi disciple?
Setelah jadi disciple, pelajari baik-baik kitab Injil. Sebelum jadi disciple, sebelum jadi apostol, mereka sebelumnya adalah disciples. Maksudnya, sebelum disebut para rasul, mereka disebut para murid. Bagaimana jadi para rasul kalau tidak jadi para murid? Kalau tidak mau jadi rasul, menjadi para rasul, tidak mau jadi para murid, mau jadi apa? Jadi para. Tahu para? Deko-deko. Yang para mau naik level? Pastikan pilihan dan panggilanmu makin teguh. Ini ayatnya jelas. Mari kita baca. 2 Petrus 1:5. 2 Petrus 1:5. Pastikan, saudara, ini gereja bukan kumpul-kumpul saja. Bukan bikin habis waktu, isi waktu. Firman Tuhan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 9. Haleluya. Haleluya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia menjadi buta. Untuk di ayat berapa yang pastikan pilihan dan panggilanmu makin teguh? 7 atau 10? Ya, ini ayat yang saya maksud. Karena itu, saudara-saudara, Karena itu, my brother in Christ Jesus, berusahalah sungguh-sungguh vigilant, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. supaya panggilan dan pilihanmu, engkau ada the calling man, tapi engkau menjadi the chosen man, orang-orang terpilih. Amin. Dan ini ada proses supaya panggilan dan pilihanmu makin. Mana lebih dulu? Panggilan. Prosesnya sudah itu adalah pilihan. Kita sedang diproses, dipilih di gereja. Amin. Karena tidak semua orang kuat, tapi orang-orang lemah harus dikuatkan. Tidak semua orang punya arah, tapi orang tidak punya arah harus diarahkan. Haleluya. Tidak semua orang itu tahu, tetapi semua orang harus diberitahu, supaya panggilan kita dan pilihan makin teguh. Sebab kalau panggilan pilihan makin teguh, akibatnya adalah, Sebab jikalau kamu melakukannya, jikalau saya dan saudara jemaat GBI Tiberias mulai Manado dan para simpatisan yang hadir, kalau kita melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. kamu tidak akan kecewa dengan orang lain. Kamu tidak akan terantuk dengan masalah-masalah sepele. Orang tersandung tidak pernah dengan batu besar, tapi orang tersandung dengan batu-batu kecil. Karena batu kecil itu tidak diduga ada di situ. Itu sebabnya panggilan harus dipastikan. Di mana? Di gereja. Dan di gereja itu tidak berhenti sebagai organisasi, tapi gereja harus secara spiritual, increasing spiritual level. Katakan amin. Increasing spiritual level. Tambahkan, tingkatkan, naikkan level saudara. Bukan hanya sinar sudah tidak ya. Kita sudah jadi believer, amin. Tapi kalau saudara sudah jadi believer, orang percaya, tapi gereja sana, gereja sini, gereja situ, itu baik karena saudara sudah orang percaya. Tapi naik level, jadi member, covenant dengan satu komunitas tertentu, dan sesudah itu naik level. Yang sudah jemaat mau naik level, apa naik level? Menjadi disciple. Disciple itu ciri khas bahasa Yunaninya matetes. Matetes artinya ciri-ciri orang disciple itu mau belajar, mau berubah, mau belajar, mau berubah. Kalau tidak mau belajar boleh, kalau tidak mau berubah boleh, tapi tetap hanya member, hanya believer. Dan believer ketika datang firman keras, 5.000 orang pergi meninggalkan Yesus. Katakan amin. Kalau members ketika Yesus disalib lari semua. Betul? Tetapi saya percaya kita sampai langkah terakhir tetap ikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi kita mesti pastikan lewat gereja, pilihan kita bukan hanya terpanggil, tetapi kita menjadi yang terpilih. Karena konsekuensi kalau tidak diikuti di konsep Matius 22:14. Matius 22:14 apa? Saudara, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Ya. Banyak perkara, banyak yang Tuhan panggil, tapi yang mau jadi murid sedikit. Yang mau covenant sedikit. Yang mau dibentuk sedikit. Yang mau disiplin, yang mau dilatih. Ini fakta dan kita mau.
Lewat gereja kita menjadi orang-orang pilihan. Dan saya yakin kita semua hari ini adalah orang-orang pilihan, bukan fans. Haleluya. Kita bukan penggemar Yesus, tetapi kita adalah pengikut Yesus yang covenant dengan Yesus. Jadi level kita di gereja, kalau cuma gereja biasa-biasa, antikristus datang, rata banyak orang. Haleluya. Rata karena apa? Hanya karena makanan, tidak makan, tidak minum, kita bisa jual Yesus. Apalagi kalau ditolong sama antikristus. Kalau percaya Yesus kami bunuh, kalau ikut kami lolos, tapi cuma 3,5 tahun lolos. Sesudah itu binasa. Pastikan, katakan pastikan. Apapun keadaan saya, apapun keadaan saudara, pastikan bahwa panggilan kita akan makin teguh. Panggilan kita makin teguh dengan apa? Kita menjadi orang-orang pilihan. Ingat, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup bisa membuat panggilanmu tidak teguh, bisa membuat panggilanmu beralih. Amin. Kesalahan orang bisa jadi batu sandungan bagimu. Karena ayat tadi bilang kamu tidak akan pernah tersandung. Orang-orang pilihan tidak tersandung. Murid-murid tidak tersandung dengan siapapun. Orang Farisi, orang Saduki, kaum Selot, orang-orang yang setuju dengan tidak tersandung mereka. Mau kuat? Haleluya. Tandanya kalau kita mau jadi orang-orang terpilih adalah kita mau press on to maturity. Kita mau melanjutkan sampai proses perdewasaan itu tuntas. Orang per orang beda timingnya. Tetapi kita menjadi serba Kristus. Prosesnya kita di level mana itu bukan persoalan kita. Yang pasti kita terus berjalan, terus berlari menuju kesempurnaan, menuju titik di mana kita akan satu saat segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Kalau gereja ini masih ada bukan karena kita. Kalau gereja ini masih hidup bukan karena kita, tetapi karena Kristus mau dengan kita. Mau dengan siapa? Yang mau berubah. Kalau mau ekonomimu berubah, hidupmu harus berubah. Haleluya. Jadi kita tidak bisa berharap ekonomi kita berubah sambil tidak berubah hidup. Karena ekonomi bergantung pada perkenanan. Perkenanan Tuhan makin naik, ekonomi juga akan makin naik. Karena uang itu ada di tangan Tuhan. Materi bahkan berkat ada di atas kepala orang menang. Bisa turun seketika ketika perkenanan ada. Jadi mari perkenanan itu berhubungan dengan ketersediaan hati untuk dibentuk di gereja. Gereja ini bukan organisasi biasa, tapi gereja ini adalah eklesia, di mana kita dibentuk. Dan pembentukan itu memang tidak enak. Termasuk saya rasa dibentuk itu tidak enak. Dan kita tidak dibentuk oleh masalah. Masalah hanya sebuah alat uji untuk melihat level kita di mana. Kalau saudara kelap-kelap itulah level. Kalau saudara marah itulah level. Kalau saudara kecewa itulah level. Dan iblis tidak peduli berapa banyak Alkitab yang kita tahu. Tapi dia akan cari orang yang mudah kecewa. Orang-orang yang mudah tersinggung dia akan cari, karena mereka ladang yang subur menanamkan benih-benih lawan. Jangan percaya iblis, karena tidak pernah ada rencana iblis yang baik. Sebaik apapun dia tawarkan, tidak pernah dia memberi sesuatu yang baik. Hanya Yohanes 10 ayat 10, hanya Yesus yang datang memberi kita kehidupan yang sebenarnya. Katakan amin. Yang kedua, eklesia, ketika gereja menjadi eklesia sejati, ayat yang ke-13, ayat 14. Saudara masih bersemangat, katakan haleluya. Saya cari-cari slap, cari-cari supaya bernafas. Karena dari awal kan main alat musik, dia mudah. Saya tidak secakap Amos, tidak secakap pemain-pemain musik yang lain. Kita mesti konsentrasi tingkat tinggi. Haleluya. Supaya itu lebih salah-salah tentara. Apalagi kalau dia ada Hebi di sini, ya Tuhan tolong. Bagi itu kembali pilih Pak. Ayo baca. Matius 16 ayat yang ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat kita baca dari 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yes.
Poin 2, langsung to the point supaya tidak lama-lama. Saya baru mengingat saudara yang baru pertama kali, yang sudah lama dengar khotbah, keterlaluan kalau saudara tidak dapat mengikuti. Haleluya. Yang kedua, kumpulan eklesia itu orang-orang gereja yang diproses menjadi eklesia adalah sederhana sekali, guys, bawahi. Kumpulan orang-orang yang tidak hidup dari opini publik, tidak hidup dari kata orang. Orang bilang, ya kamu kesian, payah. Ya, kamu bilang payah. Tapi kalau saya sedang bertumbuh menjadi serupa Kristus, satu saat saudara-saudara akan lihat segala perkara, saya bilang tadi, dapat kita kuat menanggungnya karena Kristus dalam kita. Adapun hidupku ini bukan lagi aku, tapi Kristus, rohnya yang dalam kita. Kalau dia membesar, Goliat pun roboh. Katakan amin. Apalagi hanya masalah keuangan. Katakan amin. Yang paling pertama kita yang harus diubah, jangan dengar opini, pendapat atau kata orang. Menurut saudara, siapakah Yesus? Saudara kalau lihat YouTube, aduh, ada banyak orang menghina. Oh, saya tidak peduli kamu bilang apa. Kamu percaya Yesus, tidak percaya Yesus itu bukan, it is not my business. Amin. Tapi yang saya tahu, Yesus adalah segala-galanya. Ada orang bilang kalau Yesus Tuhan, kenapa dia dilahirkan dari Maria? Ya, ini urusan Tuhan. Manusia saja pengen jadi Tuhan, tapi tidak jadi. Apalagi Tuhan jadi manusia, gampang sekali. Betul, amin. Karena dia maha kuasa, haleluya. Jadi kalau dia maha kuasa, dia jadi manusia bisa. Kita saja yang manusia pengen jadi Tuhan. Betul. Kemudian masa Bapak memperanakan? Baca baik-baik di Alkitab. Bapak memperanakan, Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Ada tulis nak, Sarah memperanakan Ishak. Memperanakan bukan soal mama-mama. Dan tidak setiap kata anak itu pasti genetika. Masa Abraham memperanakan Ishak? Dia kandung berapa lama Abraham? Saudara pernah lihat Abraham hamil? Jadi Allah memperanakan anaknya yang tunggal. Apakah Allah melahirkan anak secara biologis? Tidak semua anak itu biologis. Betul? Kata orang itu jangan peduli. Saudara tanya, mana mamanya anak tangga? Anak tangga punya mama? Sampai sekarang dia cari-cari tuh anak tangga punya mama. Kalau ada anak pasti ada mama. Mana mamanya tangga? Tidak ada. Coba jawab itu dulu. Jadi jangan terlalu pusing dengan kata orang. Yesus bagi kita fix. Dia Tuhan. Dia juru selamat. Dia Allah 100%. Dia manusia 100%. Dia juru selamat. Dia pemilik surga. Dia adalah pola kita. Dia segala-galanya. Orang bilang apa? I don't care about the opinion. Saya tidak peduli dengan apa kamu bilang. Yesus waktu umur 12 tahun sampai 30 tahun pergi sekolah. Selamat pagi, bawa buku. Masa Tuhan sekolah? Itu urusan kamu. Dia sekolah, dia tidak sekolah, bukan urusan kamu. Urus Tuhanmu, amin. Jangan urus Tuhan kamu. Tuhan kalian saja kami tidak urus-urus. Tuhan kami kamu urus-urus. Mobil nama GU, gila urusan. Kamu punya urusan saja belum selesai, urus-urus sampai Tuhan. Gereja tidak boleh goyah. Yes. Ada orang bilang Yesus itu Allah kecil, Allah yang lebih kecil daripada Bapa. Ngomongnya omong kosong. Yesus dan Bapa sama. Yesus dan Bapa satu. Maha kuasa Bapa sama dengan maha kuasa Yesus. Yesus tidak menjadi Allah ketika dia jadi manusia. Dari kekekalan dia adalah Allah. Pada waktu diciptakan langit dan bumi, Firman adalah Allah. Firman adalah Yesus. Gereja kuat. Jangan dengar apa kata orang. Sekarang ada Yesus yang lain. Yesus yang cuma kasihnya yang diajarkan. Kasihnya. Disiplinnya enggak. Yesus pernah ngomong, kau menoleh ke belakang, membaca menoleh ke belakang, kau tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau orang-orang yang cuma dengar kasih Yesus sakit hati dengan firman ini, bukan? Karena Yesus yang asli bukan hanya ajar kemurahan. Yesus yang asli mengajarkan, jikalau engkau tidak menyangka diri, engkau tidak layak kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seekor kaya masuk.
Sekarang gereja rahasia-rahasia mereka mereka di YouTube selalu bilang gini, Pak Pendeta ada yang dipotong kan? Apa itu kan? Suka dengar? Datang langsung. Haleluya. Karena yang rahasia-rahasia cuma orang punya. Haleluya. Jangan dengarkan apa kata dunia. Kalau tidak bayar pajak, apa kata dunia? Itu masih benar. Haleluya. Haleluya. Lihat, dunia punya ukuran 1 Yohanes 2, 15-17. Kalau saya tidak selesai semuanya, nanti sambung lagi. Lihat konsep dunia 1 Yohanes 2. Firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala filsafatnya, dengan segala teorinya. Saudara, semua teori yang dunia pakai akan runtuh, kecuali firman yang tidak akan pernah roboh. Firman yang akan bertahan kekal sampai selama-lamanya. Saudara, ada filsafat atau slogan-slogan yang digunakan oleh orang-orang. Mereka ada perjanjian bisnis dengan Arab, Hukamai. Mereka mau membuat sebuah teknologi di Manado, kerjasama dengan orang Arab, minta bantuan doa. Saya bilang, saya bantu doa. Tapi coba bayangkan kalau dulu bisnis dengan Arab so sukses, masih mau ingat yang berdoa? Karena rata-rata yang dimintai berdoa kan banyak sekali kan? Ribuan pendeta. Nah, banyak kali pendeta kecewa karena bantu-bantu doa. Saya bilang, saya tidak mau bantu kamu doa, saya kasih firman dulu. Kalau kamu tidak percaya firman mau didoakan, doa nanti jadi seperti dukun saya. Katakan amin. Doa tanpa pengertian, doa tanpa pengertian, akhirnya pendeta jadi dukun. Pendeta jadi dukun, artinya pendeta cuma didatangi saat saudara lagi sekarat. Orang ke dukun tiap hari. Nanti kapan? Saat sekarat. Tolong doakan pendeta. Saya sekarang berubah polanya. Kalau kamu mendengar firman, saya doakan. Karena tanpa firman itu doakan Roh Kudus punya pekerjaan. Roh Kudus tidak bisa kerja tanpa firman. Haleluya. Firman bekerja, Roh Kudus bekerja. Itu dua pasangan yang tak terpisahkan. Baru itu dibilang soulmate. Tak terpisahkan. Kalau cuma Roh Kudus tanpa firman, pendeta jadi dukun, betul? Cuma dimintai doanya. Kalau manjur, puji Tuhan. Kalau gagal, cari pendeta lain, bukan? Haleluya. Tapi kalau firman dan Roh Kudus, firman akan kasih tahu. Kalau kamu tidak itu berkenan, ngapain berbisnis berharap berhasil? Begitu teorinya. Kalau kita tidak berkenan, kita doakan, kita yang habis tenaga. Betul? Dorong saya Pak, tapi dia tarik dengan tangan. Dia injak rem, kita tolak-tolak. Orang suar-suar, dia tertawa-tertawa gara-gara dia tarik dengan tangan. Doa maju? Tidak. Tapi apakah orang-orang kebanyakan believer yang makan 5.000 orang itu akan dengar firman seperti ini akan bilang haleluya? Pendeta apa ini? Biasanya kan pendeta bantu doa. Karena pendeta cuma dianggap pendoa, makanya banyak pendoa keliling. Betul pendoa keliling? Jangan tersinggung ya. Kita bukan pendoa keliling. Pendoa keliling dalam arti ron sana ron sini. Jujur saja kalau dia dapat amplop pasti dia ada balik. Betul. Ada satu ibu ketika kami layani itu lahir baru. Itu ibu ini bertanya Pak, orang jemaat, itu pendeta mas, mau kasih aku amplop? Untung jemaat saya jawab, tidak perlu ibu, masa tidak perlu? Biasanya kalau kita ketemu pendeta mesti amplop. Kalau sudah kasih amplop, puji Tuhan.
Tapi motivasi kita bukan amplop. Kalau Tuhan yang suruh kita pergi, ada amplop, tidak ada amplop, tidak masalah. Ada amplop, ada isi itu kosong, tidak masalah. Karena yang paling penting pesan Tuhan sampai. Sebab kalau pesan Tuhan sampai, firman-Nya pasti mengubah hidup kita. Kesulitan ekonomi akan dikeluarkan dari sana karena firman merubah keadaan. Firman yang mengubah hidupmu, dan hidupmu berbisnis berubah. Dan kalau berbisnis berubah juga berkatnya. Katakan amin. Jadi jangan hidup menurut kata orang. Gereja Joko mau mencari bagaimana kan? Betul? Masuk gereja kok bawa coba antar di gereja mau biar orang tidur di gereja. Kalau Tuhan bilang lebih baik 1 hari ada di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain, itu benar. Itu bukan ngomong kosong, karena yang ngomong itu Daud. Amin. 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Mau kapan makan? Ini urusan Daud kan? Dia mau makan bagaimana? 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Itu prinsip-prinsip kerajaan Allah yang ditolak oleh banyak orang. Bagi saya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya nomor 1. Yang lain ditambahkan nomor 2. Kalau tidak ada nomor yang lain, nomor paling belakang. Karena kalau yang ditambahkan ada, wadah kita bocor, apa artinya? Katakan amin. Kalau yang ditambahkan ada, rumah kita tak bongkar, pencuri gampang masuk. Amin. Kalau kita punya kantong bocor, kita isi sebanyak apapun, tetap akan pergi. Jadi bangun hidup itu penting. Katakan amin, anak muda yang berbisnis. Katakan amin. Bangun hidup itu penting. Karena apa, tanpa bangun hidup semua yang kita simpan itu akan hilang. Sebab apa? Tuhan memberikannya pada mereka yang masih tidur, karena yang dicintai. Faktor dicintai lebih penting daripada kerja keras. Haleluya. Jangan dengarkan apa kata orang, time is money. Waktu bagi kita adalah kesempatan membangun hidup. Waktu bagi kita adalah kesempatan merubah yang perlu dirubah. Bukan untuk cari uang. Kalau ada waktu kita cari Tuhan dan cari uang, pilih cari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tapi tidak mudah bergembala. Tidak mudah. Tapi roh di dalam kamu lebih besar dari kendala di luar kamu, akan menolong kita. Haleluya. Yang ketiga, jangan dengar filsafat kosong ya. Pria sejati itu merokok. Itu pria sejati. Kalau merokok pria sejati, kenapa banci merokok? Kemudian kenapa wanita merokok? Pria sejati bagaimana itu? Jadi filsafat kosong. Cuma masalahnya kumpulan yang eklesia itu dari gereja terus naik level menjadi parlemen atau eklesia, adalah kumpulan orang-orang yang memiliki akses koneksi dengan sorga. Haleluya. Begini cerita, kalau saudara warga Amerika atau duta besar Amerika yang ada di Jakarta, kalau saudara ada keperluan, saudara tinggal telepon ke Washington, dan Washington akan backup karena orangnya ada di Indonesia. Kita orang eklesia adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah di bumi. Dan kita bukan orang-orang sembarangan. Di poin 1 kita adalah orang-orang pilihan. Katakan bersama, saya adalah orang-orang pilihan kerajaan Allah yang tinggal dan diam di bumi. Itu iman saya. Dan saya yakin saudara warga Amerika tidak semua bagus, tapi covering itu tidak memilih kecuali pelanggaran hukum. Betul? Sekarang yang ketiga, Matius 16, 15, 16. Matius 16, 15, 16. Tunggu dulu, saya mau tanya. Yang baru pertama kali beribadah bersama kami masih tahan? Madarnya Ani Bakuan, amin. Sebentar TKN ada sedia jualan? Memang TKN ada? Oh ada. Untuk tamu-tamu ada yang sponsor kan? Haleluya. 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu,
melainkan Bapakku yang di sorga. Yes. Haleluya. Maukah saudara jadi duta besar Amerika yang ada di Indonesia? Setiap kali mengambil keputusan, saudara call ke Amerika, tanya, kami di Indonesia sebagai duta Amerika mau buat apa? Di sana kasih perintah bukan? Karena dia tahu kita orang mereka, kita orang dia. Amerika akan backup kita, mau fasilitas duta besar Amerika di Indonesia kekurangan pulsa. Amin. Haleluya. Masa kita duta besar kerajaan Allah di Malaysia ini kekurangan uang untuk datang ibadah? Katakan amin. Kita tinggal akses ke sana, amin. Kan ada ayat ke depan, apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Itu adalah otoritas, tapi kita belum ke sana. Kita punya akses. Haleluya. Kalau saudara orang dekat dengan presiden, saudara-saudara mungkin lewat dapur orang boleh masuk. Tapi kalau orang asing akan diperiksa oleh pas pampres 7 lapis. Sepatu diperiksa, dompet diperiksa, semua diperiksa. Jangan ada yang berbahaya saudara bawa ke dalam. Tapi kalau saudara orang dekat tidak diperiksa, karena ada akses, bahkan ada pintu khusus. Haleluya. Orang jangan masuk dari belakang hadirat Tuhan. Orang lain mesti berteriak minta maaf. Dia bilang, pada hari ini Allah Israel tunjukkan siapa Allah. Kalau engkau Allah yang benar, turunkan api. Tunggu lama? Tidak. Dia punya akses ke surga. Akses dari Elia ke surga apa? Hidupnya, bukan urapannya. Hidupnya, amin. Saudara, kalau saudara benar puji Tuhan. Tapi kemarin kami belajar, jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Karena hidup seperti ini tidak mungkin ada akses ke surga. Karena orang sombong rohani tidak mungkin surga restore, amin. Haleluya. Rambo perlu senjata, ambil backup, amin. Atau Rambo bilang, tolong kita napa Vietnam 10 untuk dekat. Kita ketepel dan ada kesian. Apa begitu? Kita orang-orang kerajaan Allah ada di sini. Yang orang-orang kerajaan Allah lambaikan tangan. Saya salah satu. Haleluya. Kita memiliki akses ke surga. Ingat Stefanus ketika dia berdoa, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Haleluya. Ketika Yakub tidur berbantalkan batu, dia melihat ada tangga naik, ada tangga dari surga, dan ada malaikat turun naik atau naik turun. Turun naik karena datang dari surga. Ada backup, ada covering, ada pengawalan, ada bala tentara malaikat surga di sekeliling kita. Kita terhubung dengan surga, dan surga tidak biarkan saudara. Surga tidak buat saudara terlantar. Saya punya kesimpulan, saya terlantar karena kesalahan saya sendiri. Saya terlantar karena saya putuskan hubungan dengan Washington. Sampai Washington telepon kita. Oh, nomor Anda yang Anda sedang hubungi sedang di luar jangkauan. Betul? Kemudian Washington hubungi, nomor Anda yang Anda sedang hubungi, nomor yang Anda sedang hubungi tidak suka dihubungi. Kalau Tuhan dengan kita begitu, bagaimana akses? Kalau kita tidak dengar Tuhan punya suara, bagaimana suara kita Tuhan dengar? Kalau firman sudah tidak buka hati, bagaimana Tuhan buka hati untuk kita? Haleluya! Dapat semangat karena gereja bukan sekedar gereja tapi naik level. Jadi eklesia, gereja bukan soal jumlah, tapi gereja soal kualitas. Dan kualitas akan membuat jumlah berubah. Haleluya! Jangan kejar jumlah. Kalau kita bertambah jumlah tapi tidak mau berubah, kita tambah beban. Tambah satu orang yang mau berubah, kita tambah kuat. Haleluya! Yang keberapa? 4. Orang yang namanya eklesia, gereja, adalah kumpulan orang-orang yang fondasi hidupnya kuat. Kenapa kuat? Karena batu karang yang teguh kita adalah Yesus. Ada lagu lama, mothernya Ani mungkin masih tahu. Batu karang yang teguh, Engkau perlindunganku. Yesus adalah batu karang. Ayat 18. Nah, di ayat ini gereja berdiri. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus.
di dasar kolam, dasar danau Galilea, atau di dasar Galilea. Sementara tidur nyenyak, Tuhan bilang pergi mancing. Ikan pertama yang kau tangkap, buka mulutnya, ada uang di mulutnya. Dan kalau itu di danau ada 5 juta banyak, 5.000 mujair. 5.000 kali memancing baru berapa tuh ikan yang ada di mulut tuh? Teori probabilitas. Tapi pancing pertama langsung dapat ikan itu. Siapa yang kerjakan itu? Cuma Tuhan. Amin Pak Alia. Semua pengusaha hanya satu yang cinta Tuhan, yang Tuhan sudah sediakan bertemu Pak Alia. Dan kalau ketemu, kenalkan Yesus. Jangan tertarik pada dolar, tertarik pada beritakan Yesus pada. Karena Yesus segala-galanya. Jangan ada dasar lain. Saya bilang di poin sebelumnya, kalau ada orang mulai mengajarkan moralnya bagus, tapi tidak sependapat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia manusia 100%, Allah 100%, jangan dengarkan dia. Sekali lagi, jangan dengarkan. Sehebat apapun pelayanannya, jangan dengarkan orang yang mengecilkan Yesus di mata Bapa. Jangan dengarkan orang yang menganggap Yesus itu Allah lebih kecil. Karena Yesus itu, saudara, langit dan bumi diciptakan oleh firman. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman Logos itu adalah Allah. Dan firman menjadi manusia. Siapa firman menjadi manusia? Yesus. Firman adalah Allah. Allah menjadi firman. Firman adalah Allah. Dan Logos firman menjadi manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia siapa? Yesus. Kalau saudara mulai mendengar ada orang yang mulai mengecilkan Yesus, Paulus bilang di Galatia pasal 1 ayat 6-8, terkutuklah ia. Oh, jahat Tuhan kata-kata, tapi keras. Karena Kristen intinya Yesus, fondasinya Yesus. Jangan tertarik sesuatu walaupun hebat kalau bukan Kristus. Karena maaf, kalau titik derajat dari 2 garis, 1 garis sejajar, sampai kapanpun ditarik tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau dia tidak sejajar, awalnya bisa sama, tapi ujungnya bisa melebar atau ujungnya bisa tabrakan. Ingat baik-baik, fondasi gereja, ingat baik-baik, to be like Jesus Christ. Only Jesus. Haleluya. Dan Yesus adalah dasar, fondasi. Bangunan kuat lemah, lihat fondasinya. Kalau fondasi batang pisang, biar hebat di atas. Bukan tunggu nanti tanah goyang, sedangkan sapi lewat dia dulu. Kenapa? Fondasi menentukan keteguhan. Fondasi menentukan kekuatan. Fondasimu apa? Cakapmu, hebatmu, pintarmu, satu waktu akan roboh. Tapi fondasimu kalau Yesus, maka segala sesuatu akan bertahan. Angin, hujan, banjir boleh datang, tapi rumah yang didirikan di atas batu akan tetap berdiri kokoh. Uang boleh datang, saudara, orang masih kurang uang bisa rohani. Tapi tunggu kalau uangnya banjir. Dalam tes Bapak Amos dan Bapak Andi, kalau Bapak Amos dapat 10M, apa yang Bapak Amos bikin pertama? Beli tanah gereja. Hebat Mas, jangan tersinggung ya. Selalu harus evaluasi. Kalau Bapak Andi dapat 10M pertama, ingat apa? Sakit keluarga lupa. Saya kasih jawab pertama, buat keluhan. Habis itu beli tanah gereja. Setuju saya Pak, beli tanah gereja Pak. Haleluya. Terima pertama yang diingat apa? Mall. Betul? Terima uang pertama yang ingat pertama apa? Durian. Ingat uang pertama, ingat siapa? Siapa yang memberi kita the power to get back? Tuhan Yesus. Jadi kalau ada berkat, ingat siapa? Ingat Tuhan. Ini baru bilang ajaran, kok. Saudara, ajaran yang transparan. Kalau saudara sudah lama nggak kasih persepuluhan, bertobat. Amin. Amin. Haleluya. Karena tidak mungkin kita hamba Tuhan terus keuangan kita tidak clean and pure. Jujur. Haleluya. Oh, makin kesana makin haleluya. Yang kelima, sabar saudara. Tanya dulu kepada yang baru pertama kali. Who is your name? Your friend? Esa, masih tahan?
Oh masih. Kalau tahu masih tahan, bagaimana orang tuan rumah? Haleluya. Hebi masih tahan? Masih. Haleluya. Pak kuat, amin. Yang kelima, Matius 16 ayat 18 diulang. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang terus jadi eklesia yang apa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Aku akan mendirikan, terima kasih, jemaatmu atau jemaatku? Jemaatku. Kata kepemilikan berarti jemaat gereja bukan milik kita, milik Yesus. Jadi harus sesuai Yesus. Fondasinya harus Yesus, harus untuk Yesus, harus serupa Yesus. Karena gereja bukan punya kita. Ada gereja yang punya manusia, ya. Yang namanya gereja bukan mengarah pada Kristus. Oke, yang saya tertarik pada alam maut tidak akan menguasai. Yes. Kita tahu alam maut, the power of devil, the power of Satan, the power of hell, the gate of hell, pintu gerbang maut, kekuatan setan, pokok Madihara, yang namanya Mbak Sunti, apa? Suami, pokok. Jadi Tuhan tidak lagi alam maut berkuasa. Ini teorinya, alam maut itu adalah the gate of hell. Haleluya. The power of satanic movement. Gereja setan sudah tidak layak disebut gereja setan. Itu adalah tipuan. Karena gereja cuma satu. Haleluya. Dan mereka jangan takut dengan yang begini. Karena kalau kita clean and pure, it marries moral, motive and mark, alam maut tidak berkuasa. Perempuan-perempuan jangan takut ke rumah makan, dan kalau rambut satu ciri cari, jangan ada rambut ciri. Karena dia mau gulung-gulung di rumah, kalau mau pelet pergikan, tidak akan mempan. Kecuali hidupmu tidak benar, amin. Maka tidak dipelet pun engkau akan hanyut. Haleluya. Katakan haleluya. Tidak usah pakai pokos-pokos, amin. Tidak usah tiup-tiup. Kalau mau berhasil keluar rumah, injak pintu gerbang 3 kali. Baca ayat Matius 6:33 25 kali. Itu namanya perdukunan. Haleluya. Baca apa? Baca apa? Baca itu jimat. Baca, karena ayat ini bukan dibaca tapi dihidupi. Haleluya. Saya baca ayat ini 10 kali sampai musuh saya kelap-kelap, bukan itu. Karena alam maut bagi gereja, bagi eklesia, gereja yang naik level. Yang mau naik level katakan haleluya, lambaikan tangan. Alam maut, the gate of hell, the gate of satanic movement tidak akan pernah mempan. Ini teori kita, karena Yesus batu karang yang teguh. Saya kasih tahu 3 hal. Hidup Yesus telah menghancurkan pekerjaan iblis. Hidup Yesus telah menghancurkan kuasa iblis. Hidup Yesus telah menghancurkan rencana iblis. Dan hidup Yesus telah menghancurkan benih-benih iblis atas kita. Tinggal kita yang memberi diri ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus sampai serupa Kristus, dan kita lebih dari ke-6. 16, 19, 18, 16, 19, 18. Saya bilang ayat ini supaya cepat di sini. 16, 19, 18. Sebentar. Masih sabar, haleluya. Kita yang suka-suka. Next. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 18. Dan 19 langsung. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 18 ayat 18. Saudara, mungkin ini ayat-ayat terakhir. Matius 18 ayat 18. Ya. Aku berkata kepadamu bukan kepada sembarang orang, tetapi orang-orang panggilan, orang-orang pilihan, orang-orang yang eklesia dari gereja menjadi eklesia. Aku berkata kepadamu, hai orang-orang himpunan ini, apa? Sesungguhnya
Apa yang kamu ikat di dunia ini Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di akan surga. terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. akan terlepas di sorga. Haleluya. Lambat atau cepat kumpulan orang-orang yang dari gereja terus naik level jadi eklesia akan menjadi orang-orang strategis yang Tuhan buat mampu menimbulkan pengaruh. Memang kalau dulu kita punya pengaruh buruk, tapi hari ini ke depan Tuhan akan ubah pengaruhnya, pengaruh yang baik. Amin. Karena apa yang kita ikat, makanya jangan sembarang ikat. Kami ikat. Kan kalau saudara dulu orang usir iblis di situ misalnya, kami ikat, sudah ikat, terikat, dan kami usir. Dia bilang apa? Buka dulu tuh tadi. Kan banyak orang pakai kata mengikat tapi tidak dengar. Amin. Ada lagi begini. Kami iblis, kami hancurkan dan kami ikat. So hancur bagaimana mengikat? Jadi itu ikat di sini sebenarnya pengertiannya begini. Kau ikat di bumi, terikat di surga. Lepas di bumi, terlepas di surga. Artinya, surga merespon kita sebagai orang-orang berdampak yang ada di bumi. Jadi kalau Pak Aldian berseru, Tuhan mendengar. Yesus bilang begini, Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Itu level itu yang kita minta. Tapi kalau Yesus berdoa, tidak pernah dia minta bakso. Dia minta agar orang-orang dipulihkan. Dia minta agar orang saling mengampuni. Dia minta agar orang sabar satu dengan yang lain. Dia minta supaya orang berubah. Amin. Jadi permintaan atas kebutuhan yang sebenarnya itu penting. Jangan berdoa untuk segala sesuatu yang ditambahkan. Berdoalah supaya saudara bisa mencari kerajaan Allah dan kebenaran dengan benar. Itu doa yang benar. Jangan berdoa untuk segala sesuatu yang ditambahkan, karena yang ditambahkan adalah tugas Tuhan. Yang mencari dan kerajaan Allah dan kebenaran adalah tugas kita. Yang kita perlu bergumul ada tugas kita. Kalau tugas Tuhan perlu digumuli, tidak perlu. Banyak orang bergumul di urusan Tuhan, padahal urusan dia tidak selesai. Urusan kita bergumul supaya kita leluasa cari Tuhan, leluasa dengan firman. Bapak di surga, tolong saya seorang yang minta maaf, ada amin. Saya tidak tahan mendengar firman 1 jam. Tolong atas amin saya supaya saya bisa dengar firman. Itu doa yang benar. Terbalik, Tuhan jangan pendeta itu supaya dia cepat-cepat khotbah. Karena kita ada acara Tuhan supaya dia mengerti. Saya ada acara Tuhan. Bukan itu doa yang benar. Paham? Makin tajam. Doa supaya saudara mudah dengan firman, itu doa mantap. Doa supaya saudara tambah rajin cari Tuhan, itu doa mantap. Bukan doa supaya banyak doa supaya orang bisa lupa Tuhan. Bukan. Tangkap? Kita jadi orang-orang di gereja, orang-orang strategis. Satu waktu ada Marco ya, Marco, Vano, Kristo. Orang-orang di luar sana akan cari mana Marco, mana Kristo, mana Vano. Kenapa? Kita tertarik dengan itu. Kenapa orang boleh kuat kalau kita nyanyi? Apa dengan rahasia? Rahasia, bawang putih, bawang merah. Rahasia adalah bersedia dibentuk di rumah Tuhan. Bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung, kopuru balakama, ditumis di meja, dimarinasi, dan di meja, di tengah goreng. Kemudian tambahkan ikan garam. Oh haleluya, jangan lupa santan kara dan garam. Haleluya. Kita akan makan siang, banyak nasi akan dihabiskan. Bukan itu yang mereka tertarik pada kita. Mereka tertarik pada kamu punya tantangan sebesar itu, tetapi kok kamu bisa bertahan. Kamu punya masalah seberat itu, untuk kamu bisa cakap mengatasinya. Oleh bagi dong rahasianya, bagi resepnya. Amin. Kamu hamba Tuhan, sudah ditekan, diinjak, memang karena ada kesalahan, dan orang harus bertobat. Tapi kalau tidak ada kesalahan, bertahan. Amin. Kita diinjak, tapi kita tak bertahan. Karena begitu. Dan karena Tuhan yang tetapkan hidup kita, rancangan mengenai kita adalah rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Tinggal bagaimana kita merespon hari ini, amin. Karena kalau aku masih hidup, aku masih punya harapan. Asal aku hidup dalam Kristus. Haleluya. Saudara punya doa dijawab.
saya selesai berkhotbah. Amin.